Bab 136. Yang lain terdiam mendengar pertanyaan Cecilia. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu mewakili pertanyaan mereka pada Tufu. Sedangkan Tufu hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Tuan muda belum bisa kembali karena masih ada urusan yang akan ia selesaikan." Cecilia tersenyum kecut jawaban yang sudah ia perkirakan. Namun, ia kembali bertanya pada Tufu, "Tuan Fu, ia baik-baik saja bukan?" Bao Seng yang menjawab, "Nyonya muda, Tuan baik-baik saja." Tufu melanjutkan, "Nyonya muda, tidak perlu khawatir. Kami tidak akan berbohong padamu, apa yang dikatakan kakak sepupuku ini adalah kebenaran." "Tapi kenapa ia tidak pulang, walau hanya sebentar?" tanya Rianti. Tufu menatap Rianti lalu menjawab, "Nona muda dan kalian semua tentu paham bagaimana sifat Tuan muda. Ia tidak pernah meninggalkan urusan yang tidak selesai. Karena masalah belum selesai, maka ia akan membersihkan semua hingga akarnya." Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Tufu. Tufu lalu berdiri mendekati Cecilia sembari berkata, "Nyonya, apakah aku bisa memeriksa denyut nadimu?" Cecilia yang masih diam menatap Tufu. "Ia sudah datang karena perintah suaminya," pikir Cecilia. Cecilia menjulurkan tangannya sembari berkata, "Silakan Tuan Fu," jawabnya. Tufu memegang lengan Cecilia. Tak lama ia tersenyum sembari berkata, "Nyonya muda sangat sehat. Begitu juga dengan putra yang berada dalam kandungan. Aku akan membuat resep tambahan untukmu." Lalu Tufu mengalihkan wajahnya pada Anitalu dan berkata, "Nyonya besar, aku diperintahkan untuk tinggal di dekat Nyonya muda untuk mengawasinya." Anitalu tersenyum sembari menjawab, "Aku sudah menyiapkan pavilium itu untukmu dan bawa-bawa tuan ini." Cecilia yang mendengar ini berkata, "Tuan Fu, apa yang engkau sembunyikan dariku?" Tufu yang sudah kembali duduk menjawab, "Tidak ada yang aku sembunyikan. Karena pekerjaanku, maka Tuan muda mempercayaiku untuk menjagamu dan ia berjanji untuk mengizinkan aku menjadi kakek angkat putramu kelak." Anita tersenyum mendengar jawaban Tufu lalu berkata, "Seorang laki-laki yang belum lahir sudah banyak orang menunggunya. Bahkan engkau mau mengangkatnya sebagai cucu angkat adalah sebuah anugerah untuknya." Tufu tersenyum menjawab, "Nyonya besar, apa yang ada padaku harus aku tinggalkan di dunia ini. Aku dan kakakku ini tidak memiliki keturunan. Maka putra dari tuanku lah yang berhak menerima semua yang kami miliki." Cecilia tidak puas dengan jawaban Tufu. Di dalam pikirnya ada hal yang tidak dikatakan oleh Tufu. Suaminya mengirim Tufu ke sini untuk merawatnya, berarti ia tidak akan kembali di saat ia melahirkan nanti. Memikirkan ini, Cecilia menjadi gelisah. Anita tahu yang dipikirkan oleh Cecilia, namun ia diam saja. Semua yang hadir bergantian minta diperiksa oleh Tufu, hingga suasana menjadi meriah ketika Tania Chu datang dari sekolah. Bao Seng melihat Tania sangat senang. Ia pun berkata pada Anita Lu, "Nyonya besar, apakah cucumu ini penerus keluarga Lu di Qingzhou?" Anita paham maksud Bao Seng, lalu ia menjawab, "Penerus harusnya ayahnya. Karena ia tidak bisa melepas keluarga Li, maka aku hanya bisa berharap pada cucuku ini. Apakah engkau mau memberikan sesuatu padanya?" Bawa-bawa tertawa sembari menjawab, "Jika engkau izinkan, aku akan memberikan beberapa pukulan untuknya. Walau tidak sebanding dengan milikku, apalagi ayahnya, namun hanya itu yang bisa aku berikan untuknya." Anita tertawa mendengar jawaban Bao Seng. Lalu Anita Lu berkata, "Engkau bisa mengajarinya. Ia sekarang sudah memiliki dasar dariku dan ayahnya. Engkau bisa memulainya kapan kau mau." Bao Seng membungkuk, "Terima kasih Nyonya." Sementara Tufu yang sedang memeriksa Leoni terdiam, lalu menatap Leoni dalam-dalam. "Apakah engkau seorang ahli dahulu? Namun semuanya terkunci di dalam karena salah dalam latihan yang membuatmu cedera?" tanya Tufu. Semua orang yang mendengar pertanyaan Tufu memandang Leoni. Anita Lu menjawab, "Ia dari keluarga Du di utara. Ia seharusnya menjadi pengawalku.
namun cedera yang membuat ia harus menghapus semua keinginannya. Apakah engkau bisa menyembuhkannya? Beberapa orang yang baru mengetahui cerita ini terkejut termasuk Cecilia. Tufu tersenyum sembari berkata, cederanya sudah lama, namun aku bisa menyembuhkannya jika Nyonya Chen mau. Leonie tersenyum senang. Bisakah? Aku tidak bermimpi. Sudah berapa banyak orang yang memeriksa, namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tufu tertawa lalu berkata, aku heran, sebelumnya Tuan Chu. Sekarang engkau ibu angkatnya. Apakah putramu tidak mengatakan kalau ia bisa menyembuhkannya? Leonie menggeleng kepalanya dan menjawab, ia tidak pernah memeriksa aku dan ia tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Tufu tersenyum menjawab, jika ia ada sekali, tekan semua cederamu akan hilang. Denganku, butuh beberapa hari, mungkin setidaknya seminggu baru bisa mengurangi cederamu. Sebulan, engkau sudah bisa menggunakan keahlianmu kembali. Leonie tertawa dengan gayanya. Terlihat jelas perbedaan Leonie saat ini. Wibawanya muncul lebih kuat seperti seorang wanita yang bermartabat tinggi. Leonie berhenti tertawa, lalu berkata, jangan hanya sebulan. Setahun pun aku akan menunggu. Besok, aku akan memulai meminta Tuan Fu untuk membantu mengobatiku. Tufu tersenyum lalu menjawab, engkau bisa datang di pagi hari besok. Baik, aku akan berada di sini, di waktunya dan terima kasih, jawab Leonie. Renard dan Lian Chen mendekat. Setengah membungkuk, mereka berkata, Tuan Fu, atas bantuanmu kami ucapkan terima kasih. Tufu tersenyum melihat orang-orang yang berada di sekelilingnya memiliki sikap yang baik dan tahu diri. Dan tidak pernah menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain. Kalian ibu dan ayah angkat. Tuanku tidak perlu sungkan, jawab Tufu. Cecilia bertanya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan pada ia atau aku tentang siapa diri ibu sebenarnya? Leonie menatap Cecilia lalu menjawab, sebagai seorang ahli, maka cedera yang membuatku tidak bisa menggunakannya lagi seperti orang sehat. Kehilangan semua kaki tangannya. Maka aku mengubur semua identitasku bahkan pada ayahmu. Anita menambahkan, menantuku, ibumu ini lama menyembunyikan identitasnya jika bukan karena bertemu denganku di tokonya mungkin ia akan terus menyembunyikannya hingga mati. Seperti kata ibumu, sebagai seorang ahli kehilangan keahliannya itu menyakitkan daripada dipotong lehernya. Jadi, bagi ibumu Leonidu sudah mati, yang ada adalah Leonidu biasa. Cecilia menjadi paham setelah dijelaskan. Namun, keterlanjutannya bertambah ketika Sintasan maju. Bibi, tadi siang aku bertemu dengan Nyonya Besar Chu, kata Sintasan. Anita menatap Sintasan menunggu ia melanjutkan laporannya. Sinta yang ditatap melanjutkan laporannya. Nyonya Besar Chu bukan orang lain, ia adalah bibi luarmu. Mendengar ini, Anita sedikit mengernyitkan dahinya, namun belum bisa menebak siapa yang dimaksud Sinta. Jimmy Chu yang mendengar ini juga terkejut, sama dengan Cecilia. Mereka diam dan ingin mendengar informasi lebih lanjut. Kau jangan membuat orang penasaran, kenapa engkau berkata seperti itu, kata Anita. Sintasan tersenyum. Tadinya aku juga masih tidak percaya setelah bertemu dengannya, namun setelah bertanya pada ibuku, maka aku yakin ia nenek luarku. Ia Rani Lu, putri kakek buyut Julian Lu. Mendengar ini, Anita berdiri lalu berkata, apakah engkau yakin tentang ini? Mereka sudah puluhan tahun tidak kembali ke Qingzhou. Sintasan menatap Jimmy Chu bertanya, Paman Chu, siapakah nama kakek luarmu? Jimmy Chu yang masih terkejut atas hubungan ini menjawab, Julian Lu dari Jiangnan. Anita menatap Jimmy Chu lalu ia bertanya, apakah kakekmu Julian Lu yang masih hidup? Jimmy mengangguk sembari menjawab, kakek masih hidup di Jiangnan. Anita menatap Sintasan berkata, besok engkau jemput kakek Julian, bawa ia ke sini dulu sebelum ke Qingzhou. Sintasan mengangguk lalu menjawab, baik bibi. Anita lalu menatap semua orang yang hadir yang bertanya, ada apa sebenarnya? Lalu Anita berkata,
Tentu kalian terkejut mendengar ini, bukan? Kakekku memiliki saudara tiri, Julian Lee, yang meninggalkan Qingzhou hampir 40 tahun lalu dan hilang tanpa jejak. Saat ia meninggalkan Qingzhou hanya membawa istri dan putrinya, Rani Lu. Aku tidak pernah berpikir Rani Lu dari keluarga Chu adalah bibiku. Tu Fu tersenyum lalu berkata, aku mengucapkan selamat untukmu, Nyonya sudah menemukan jejak paman kakek Anda. Anita tersenyum menjawab, terima kasih Tuan Fu, dengan ditemukan paman kakek ini, tentu dapat membuat ayah senang di Qingzhou. Jimmy bertanya pada Anita, kenapa ibu tidak pernah menceritakan tentang hal ini pada kami? Yang kami tahu bahwa keluarga ibu lebih kuat dibanding keluarga Chu dari ayahku. Anita lalu menggeleng kepalanya lalu menjawab, saat itu kakek Julian kalah dalam perbuatan tahta keluarga Lu dari kakekku. Maka ia meninggalkan Qingzhou dengan membawa sakit hatinya. Roslin maju berkata, kalau begitu, bagaimana ia bisa dijemput besok? Tentu ia tidak akan mau ikut Nona San. Anita lalu tersenyum menjawab, ia akan ikut. Satu, karena faktor usia. Kedua, karena ia tidak mau ikut, maka semua keluarganya di Jiangnam akan hilang selamanya. Ia tahu akan hal ini, maka aku yakin ia akan ikut. Lalu apa yang akan keluarga Lu lakukan pada kakekku? Tanya Jimmy Chu sedikit takut. Anita lalu tertawa melihat wajah Jimmy yang berubah ketika bertanya. Lalu ia menjawab, iya, ketua keluarga Lu, maka sepantasnya ia berada di Qingzhou, menikmati hidup dan makamkan di makam keluarga Lu. Jimmy tersenyum mendengar ini. Lalu ia duduk kembali. Cecilia bertanya pada Anita, bagaimana dengan nenek Rani, apakah harus hadir di sini juga? Anita mengangguk sembari menjawab, engkau benar. Besok, ketika kakek Julian tiba, maka bibi Rani pun harus hadir di sini, agar tahu sejarah keluarganya. Rianti sedikit takut mendengar ini karena paham dengan sifat neneknya yang serakah itu. Begitu juga dengan Jimmy dan Cecilia saling pandang. Kenapa tanya? Anita Lu bertanya sambil menatap Cecilia. Jimmy yang menjawab, kami hanya takut dengan sifat ibuku. Anita Lu tertawa. Kakek Julian sangat mengerti tradisi keluarga Lu. Kami sebagai pewaris tidak akan bisa diganggu. Jadi, ia akan mengingatkan bibi Rani untuk membuang jauh-jauh keinginannya itu. Mendengar ini, Cecilia dan Rianti sedikit lega, begitupun dengan Jimmy Chu kembali tersenyum. Hari menjelang malam. Setelah makan malam, semua kembali ke tempat masing-masing. Sedangkan Tu Fu dan Bao Zheng tinggal di pavilion merandu. Sementara Cecilia masih duduk bersama ayah, ibu, dan Anita Lu. Apakah berita ini harus aku sampaikan pada ibuku? Tanya Jimmy. Anita Lu melambaikan tangannya sembari menjawab, jangan dulu, hingga kakek Julian bisa dibawa ke sini. Karena percuma jika kakek Julian tidak bisa dibawa ke sini. Ketiga orang di hadapannya mengerti maksud Anita. Cecilia coba bertanya pada Anita, Ibu, bolehkah aku tahu kenapa selama ini keluarga Lu di Qingzhou tidak pernah mencari keberadaan kakek buyutku? Anita Lu tersenyum. Sejak kepergiannya, kakek sudah memerintahkan semua untuk mencari keberadaannya. Namun, 40 tahun tidak seperti sekarang. Informasi cepat jadi. Setelah mencari bertahun-tahun tidak dapat menemukannya, maka pencarian itu dihentikan. Lalu, Anita Lu melanjutkan. Namun, sejak ayah naik tahta, ia kembali memerintahkan mencari keberadaan kakek Julian dan beberapa keluarga lain yang hilang. Cecilia mendengar penjelasan ini kembali bertanya, apakah ada keluarga yang ditemukan setelah kakek memerintahkan untuk mencari lagi? Grace yang mendengar pertanyaan Cecilia menjawab, kakak ipar, ada beberapa keluarga yang ditemukan dan sudah dibawa pulang ke Qingzhou. Bagaimana mengetahui mereka keluarga Lu yang berasal dari Qingzhou? Kembali Cecilia bertanya. Grace tertawa sembari menjawab, engkau harus pergi ke Qingzhou dan melihat menara silsilah di sana. Selama namanya mereka masih ada di sana, berarti mereka masih diakui sebagai bagian keluarga Lu. Kembali Cecilia bingung dengan penjelasan Grace yang sepotong-potong. Anita Lu menambahkan, jika sudah dihapus, berarti keluarga itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bisa terkena wabah atau sengaja dimusnahkan. Cecilia paham sekarang. Lalu ia bertanya, apakah kakek buyutku masih ada namanya di sana? Dan apakah kami akan masuk dalam silsilahnya? Anita Lu menjawab,
Nama kakek tidak mungkin dihapus kecuali terkonfirmasi bahwa semua keluarga sudah tidak ada baru dihapus. Kalian tidak bisa masuk, silsilah hanya sebatas pada Bibi Rani saja. Cecilia sadar, ia mau menyandang keluarga Chu. Tapi bagaimana dengan Tania? Apakah ia akan mengganti namanya menjadi Lu? Pikirnya. Anita tertawa berkata, engkau berpikir tentang Tania bukan? Iya, dia akan menyandang nama Lu di belakangnya, kelak bukan Chu atau Li. Ditambah dengan darahku dan darah Bibi Rani, maka makin kuat darah Lu mengalir pada tubuhnya.